Liga Champions, akankah tersaji derby Milan di 8 besar? Babak 16 besar Liga Champions 2022-23 telah tuntas. 8 tim sudah dipastikan lolos ke perempat final. Ada 3 wakil Italia di 8 besar musim ini. Mereka AC Milan, Inter Milan, dan Napoli. Bagi Napoli ini adalah pertama kalinya mereka mencapai babak ini. Inggris diwakili 2 tim, yakni Chelsea dan Manchester City. Sementara itu, 3 tim lainnya adalah Bayern Munchen, Benfica, dan juara bertahan Real Madrid. Siapa lawan siapa akan ditentukan setelah drawing. Salah satu kemungkinannya adalah derby AC Milan versus Inter Milan. Jika itu terjadi, maka akan ada ulangan perempat final musim 2004-2005. Derby Milan kala itu berakhir dengan kemenangan agregat 5-0 untuk kubu merah hitam. Setelah menang 2-0 pada leg pertama, Milan unggul 1-0 lagi pada leg kedua sebelum laga dihentikan di menit 72. Menyusul pelemparan flare ke lapangan oleh supporter Inter, yang membuat Milan akhirnya dihadiahi kemenangan 3-0 oleh Juve. Selain itu, Presiden Inter yaitu Steven Zak secara belak-belakan ingin menyaksikan laga derby dan menjadikan AC Milan lawan berikutnya di babak tersebut. Inter telah memenangkan 2 derby musim ini, termasuk Supercoppa di Riyadh pada bulan Januari lalu. Mengenai kemungkinan menghadapi Milan di babak perempat final, Zak mengatakan ia sangat menantikan duel kedua tim bisa terlaksana. Semua tim yang tersisa adalah tim yang kuat. Namun saya harus mengatakan bahwa derby merupakan laga yang paling emosional bagi saya. Jadi ya, saya ingin hal itu terjadi melawan Milan, ucap pria asal Tiongkok kepada Sky Sports. Zhang juga tak ketinggalan mengomentari hasil positif Inter saat ini di Liga Champions. Maklum, terakhir kali Nerazzurri berada di babak 8 besar terjadi pada 12 tahun yang lalu. Sangat emosional. Setelah 7 tahun berada di klub ini berarti kami berada di jalur yang tepat, di dalam dan di luar lapangan, dan semua orang memberikan upaya maksimal, katanya. Gokil, Zlatan Ibrahimovic dipanggil ke timnas Swedia di usia 41 tahun. Hal mengejutkan diumumkan pelatih timnas Swedia Jan Andersson. Penyerang uzur AC Milan Zlatan Ibrahimovic yang secara mengejutkan masuk dalam daftar pemain Swedia di kualifikasi Piala Eropa 2024. Hal ini mengejutkan mengingat Ibrahimovic saat ini sudah berusia 41 tahun. Terlebih, Ibra juga sudah lama tidak bermain bersama AC Milan akibat cedera lutut. Andersson mengaku sudah mempertimbangkan kebugaran Ibra yang baru memainkan lebih dari 1 jam dalam 3 laga di tahun 2023. Bagi Andersson, kehadiran Ibra di luar lapangan akan sangat membantu Swedia di kualifikasi Piala Eropa. Zlatan dan saya telah melakukan kontak sepanjang periode termasuk cederanya. Sekarang dia merasa cukup baik sehingga dia bisa masuk ke dalam skuad, terang Andersson dikutip dari Football. Jan Andersson memang membawa Ibra untuk mengangkat mental di luar lapangan. Namun Andersson juga sangat berharap Ibra mampu memberikan kontribusi nyata di atas lapangan. Andersson berkomitmen untuk memberikan menit bermain yang cukup bagi Ibra untuk mengangkat permainan Swedia. Andersson menilai Ibra akan meningkatkan kualitas Swedia seperti yang dilakukannya bersama AC Milan musim lalu. Kepribadian dan kualitas kepemimpinannya bagus di luar lapangan, tetapi idenya adalah agar dia datang dan berkontribusi. Jika tidak, saya tidak akan memilihnya. Saya tidak melihatnya sebagai pemain pemula, akan lebih seperti apa yang dialaminya di Milan, bahwa ada peluang baginya untuk melompat, tambah Andersson. Besarnya kepercayaan Andersson bagi Ibrahimovic membuatnya selalu membuka pintu bagi mantan pemain PSG tersebut. Meskipun berusia 41 tahun, Andersson akan selalu menerima Ibra di timnas Swedia selama dia ingin bermain. Banyak yang meragukan kualitas Ibra berdasarkan usia dan riwayat cederanya baru-baru ini.
Namun bagi Anderson, apa yang dilakukan Ibra di AC Milan sudah cukup menjadi bukti bahwa sang pemain masih memiliki kualitas yang bisa diberikan bagi timnas. Jika Anda berada di level di mana Anda bisa bermain untuk Milan, Anda relevan. Ini juga tentang sikapnya sendiri dalam hal apakah dia ingin melanjutkan atau tidak. Zlatan sangat bersemangat dan ingin berkontribusi, ujar Anderson. Penjualan Rafael Leao bisa atasi dua masalah AC Milan. Media Italia menganalisis kesulitan Rafael Leao baru-baru ini bersama AC Milan. Dan Gazzetta menyarankan Rossoneri harus menjual penyerang Portugal itu di musim panas untuk kemudian merekrut seorang penyerang tengah baru. Leao dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A 2021-22, menyusul Scudetto pertama Milan dalam 11 tahun. Namun dia tidak dapat meniru level performa yang sama musim ini, terutama setelah tahun baru 2023 kemarin. Pemain berusia 23 tahun itu tampaknya kesulitan dengan sistem baru 3-4-1-2 Stefano Pioli dan belum mencetak gol dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kontraknya saat ini berakhir pada Juni 2024, tetapi meski pembicaraan dengan Rossoneri telah berlangsung selama beberapa bulan, belum ada kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak. Alessandro Vocalelli dari Gazzetta dello Sport mempertanyakan apakah perpanjangan Leao harus benar-benar menjadi prioritas Milan. Leao tidak diragukan lagi adalah pemain hebat. Pasang surut sulit diterima, tapi kelas dan fisiknya dimiliki oleh para pemain unggulan, tulis jurnalis itu dalam kolom terbarunya untuk Gazzetta. Itulah mengapa Milan sudah lama dalam pembicaraan untuk perpanjangan kontraknya. Berjuta-juta untuk mempertahankannya di klub selama bertahun-tahun yang akan datang. Tapi apakah ini urgensi utama Milan? Perasaan pribadi saya adalah bahwa Milan beresiko kehilangan pandangan dari realitas objektif dengan bersikeras pada tarik tambang ini. Bukankah lebih baik mencoret Leao, menjualnya dengan tawaran tinggi, menghemat uang untuk gajinya dan membeli penyerang tengah baru? Temui Jorge Mendes, inilah 5 pemain yang akan dibahas Paolo Maldini. Direktur AC Milan Paolo Maldini berencana untuk berbicara dengan super agen Jorge Mendes dan membahas 4 target potensial menjelang jendela transfer musim panas mendatang. Menurut sebuah laporan dari calciomercato.com, Maldini dan Massara berharap untuk berbicara dengan Mendes dan salah satu poin diskusi jelas akan menjadi perpanjangan kontrak Rafael Leao yang ingin ditutup oleh AC Milan sebelum akhir musim. Jika tidak bisa, maka klub akan dipaksa untuk menjualnya. Kemudian AC Milan siap untuk mendengarkan setiap peluang yang ditawarkan oleh CEO Gestifute seperti Marco Asensio yang tetap berpeluang bebas transfer meski ada persaingan dari Barcelona. Sementara itu, Mendes ingin mengirim kliennya Adama Traore, pemain sayap kanan yang kontraknya dengan Wolves habis, ke Serie A. Napoli menyukainya, tetapi dia juga akan ditawarkan ke Milan yang sedang mencari bala bantuan penyerang potensial. Profil lain yang sangat disukai oleh Maldini adalah Alejandro Balde dari Barcelona, tetapi tampaknya peluang kedatangannya sangat tipis dan hampir mustahil. Akhirnya, nama baru yang mengejutkan adalah Manuel Ugarte, seorang gelandang Uruguay yang kuat yang mengesankan dengan Sporting CP dan dapat memberikan penguatan ke sektor lini tengah yang kesulitan semenjak ditinggalkan Frank Kessie.